Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Mari bertafakur. Kalian tentunya sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qoro'a berarti membaca. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kemudian apa itu hadis? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khabar, dan atsar. Namun, keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, sunnah. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Yang kedua, hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Yang ketiga, khabar. Sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Dan yang terakhir adalah atsar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis secara garis besar terdapat 4, yaitu bayan al-takrir. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Seperti pada ayat-ayat mujmal, yakni umum atau global, mutlak, tidak mempunyai batasan, dan am, yakni umum, sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian, yakni tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan takhsis, yakni pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Kemudian bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah.
Bayan al-nas secara bahasa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, dan mengubah. Membatalkan ketentuan terdahulu demi ketentuan baru yang lebih maslahat. Selain definisi ini, kalian bisa mencari informasi tambahan mengenai definisi Al-Quran menurut ulama dan juga contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.